Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, ada yang merasa kurang sehat hari ini? Sehat ya? Kalau ini aja sehat, apalagi saya. Ya, dilihat dari beberapa hal. Silakan ditafsirkan sendiri. Ya. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sehat ya. Kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga kita, bisa menjaga orang-orang di sekitar kita supaya semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, ya. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi yang pada pekan sebelumnya sempat kita bahas bersama-sama, yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa ya, jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah, supaya pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, pertemuan yang bisa membawa kemaslahatan baik Bapak yang menyampaikan materi maupun eh, semua yang menerima materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sebelum mulai doanya, baik kita berdoa terlebih dahulu, berdoa ya. Bismillah. Itu birlah. Yes. Di dia di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Ya, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kalau yang religiusnya sudah, maka perlu ada nasionalisme untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Ya. Nah, pada pertemuan hari ini, kalau pertemuan sebelumnya itu kita nyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila ya. Kaitan dengan pendidikan karakter yang memang akan digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu wajib belajar. Sudah hafal? Belum ya. Nah, nanti akan ada teksnya. Jadi nanti kita nyanyinya sambil lihat teks, ikuti musik yang akan ditampilkan ya. Silakan semuanya boleh berdiri. Ya, Mas wajib belajar. Mas.
Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tentang wajib belajar. Ada yang tadi benar-benar menghayati isi dari teksnya? Oh, ini gimana nih? Ada yang diingat nggak tadi isi dari teks lagu wajib belajar? Hah? Nggak. Wajib belajar. Tapi berantas kebodohan. Itu setengah jalan. Jangan putus tengah jalan. Nah ini ambigu nih. Putus tengah jalan ini. Jangan putus tengah jalan. Aku lagi terima ya kalimat-kalimat yang menjadikan kita bisa apa namanya ya mengevaluasi diri. Jadi renungan ya selama ini sudahkah kita memenuhi kriteria yang tadi gitu. Kriteria di mana ya kita harus belajar dengan rajin, kemudian juga tetap semangat mengisi kehidupan ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu wajib belajar kita bisa memahami betul bahwa menjadi orang cerdas, orang pintar dengan cara belajar yang rajin itu merupakan suatu kewajiban ya. Memang belajar itu capek ya, lelah, tugasnya banyak, harus mengorbankan waktu tidur dan seterusnya. Tapi akan lebih capek lagi kalau kita nanti suatu hari akan hidup dengan kebodohan ya. Jadi tetaplah semangat dalam belajar. Untuk hari ini harapannya hadir semua. Betul hadir semua? Hadir ya. Ya. Jadi sehat walafiat dan Bapak lihat secara absensi semuanya hadir. Mulai dari Antito sampai dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan belajar itu selalu penuh ya. Tidak ada yang kelasnya itu banyak tidak ambilnya izin, kalau sakit mungkin itu situasi yang lain. Tapi kalau izin apalagi alfa kan nanti diusahakan sebisa mungkin untuk tidak dibiasakan, apalagi menjadi sebuah tradisi ya. Nah, untuk semuanya pada hari ini model dan metode pembelajaran kita masih sama ya. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana pembelajaran ini menjadi salah satu model yang mengedepankan permasalahan ya, karena jurnal penyesuaian ini bisa dibuat, jurnal penyesuaian ini hadir kalau ada permasalahan dalam laporan keuangan, terutama neraca saldo. Jadi kita menggunakan model problem based learning. Nanti tahapan-tahapannya tentu akan kalian lalui, mulai dari nanti mengamati video tentang jurnal penyesuaian sampai bagaimana kita sama-sama menyusun kembali membuat jurnal penyesuaian yang ada di LKPD ya. Baik, untuk mereview di sini sudah ada tampilan quizzes ya. Judulnya jurnal penyesuaian pretest. Nah, kita akan coba, silakan dibuka handphone-nya. Handphone masing-masing ya, jangan handphone yang lain. Handphone masing-masing silakan dibuka. Coba-coba silakan dulu.
Nah, oke. Silakan join. Itu ada kodenya, kemudian juga ada joinmyquiz.com. Kita lihat ya, sudah berapa orang yang bergabung. Waktunya tidak lama, sekitar 2 sampai 3 menit saja. Pak boleh di scroll ke bawah? Oh, boleh. Boleh banget. Sudah 8 orang. 8 lagi. Orang ya. Kalian ini gimana? Oh, gitu. Sekolah. Sekolah. Belas. 15. Ada yang belum masuk? Iya. Ya, oke. Sudah ya, kita akan mulai. Jangan lupa ucapkan basmalah dulu supaya oke, nanti itu sudah betul. Bang, mana nih? Oke. Sudah selesai. Sementara poin tertingginya lah kita ya. Oke, 2 menit lagi. Namanya juga print test. Ya, pilih ada jual. Wah, ini luar biasa ya. 200 poinnya. Ini sepertinya ini sudah belajar semalaman nih. Aja gitu. Ayo, silakan dijawab sesuai dengan yang kalian pahami. Nanti akan kita diskusikan bersama. 30 menit lagi ya.
Oke, cukup Bapak selesaikan. Ya, kita lihat siapa yang tertinggi ya. Ya, ada Radita. Mana Radita? Radita. Hilmi, peringkat kedua Hilmi ya. Makasih ya. Tinggi ya. Oke, kita ulang sedikit saja. Kita lihat di sini ada ada soal yang rata-rata salah ya. Ini ada di soal terakhir nomor 7 nih. Nah, soal nomor 7. Kemudian apa kaitan dengan soal nomor 7? Kita lihat. Nah, nomor 7 ini memang benar-benar soal jurnal penyesuaian ya. Di mana sebetulnya untuk menjawab soal nomor 7 ini perlu ada kecepatan dalam menghitung. Kita lihat di sini. Ada nilai perolehan biasa 45.500 dengan masa manfaat 4 tahun. Masih ingat nggak materi yang pekan lalu yang ada mobil? Mobil nilai residu 5 juta digunakan 4 tahun. Ingat nggak yang di slide PowerPoint kita? Ya, ada ya. Nah, soalnya mirip-mirip nih dengan ini. Kemudian ada estimasi nilai sisanya 15 juta. Nah, sama persis. Bagaimana cara mencatat nilai penyusutan dengan ayat jurnal penyesuaian? Nah, perhatikan anak semuanya. Kalau sudah ditanya ayat jurnal penyesuaian, maka hitunglah sampai bulan itu ketemu. Satu bulannya berapa? Ya, mulai pertama dibagi 4 dulu karena dia 4 tahun. Ketemu setelah dibagi 4 dibagi 12 karena satu tahun itu ada 12 dan 12 bulan dan seterusnya. Barulah nanti bisa ketemu berapa nilainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan menempatkan. Di sini ada biaya penyusutan peralatan. Biaya itu nama lainnya apa? Biaya gaji, biaya beban, pinter. Beban ya. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Atau nih, akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan peralatan. Nah, ini juga harus cermat. Jangan sampai tertukar karena biasanya dia ditukar tapi angkanya sama. Ya, banyak soal begitu ya. Di akunnya yang ditukar tapi angkanya sebetulnya sama gitu. Nah, gimana cara menjawab ini? Ada di videonya tentang bagaimana kita menggunakan jurnal penyesuaian ya, mulai dari akun beban dan seterusnya. Oke. Jadi beberapa hal nanti akan kita coba bahas bersama-sama secara berkelompok ya, supaya kita memahami betul betapa pentingnya jurnal penyesuaian dalam proses membuat laporan keuangan ya. Jadi tanpa adanya jurnal penyesuaian bisa jadi laporan tersebut tidak baik. Laporan tersebut misalkan terjadi kejanggalan dan seterusnya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ini Bapak akan coba tampilkan sebuah video ya. Semoga bisa dapat memotivasi. Video ini Bapak ambil dari videonya Pak Habibie. Tahu Pak Habibie? Siapa itu? Presiden. Presiden ketiga ya. Orang berkata, tapi kalau dia begitu, mencari apa? Kalau presiden apa? Dia tidak. Kalau saya menjadi kerja siapa? Oh, 80.
kandidat kami umur berapa? 90 plus pun. Tapi jiwa itu 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya itu ngomong, kenapa? Karena alasan itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di bangsa itu. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terbaru dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi mana? Tidak memiliki disiplin software. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban itu masa depan yang lebih cerah, dan Anda proses bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat siklus antara ilmu, agama, budaya, dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, masalah yang ada, dan merasa orang kita ikut menikmati itu. Kisah apa yang diberikan oleh ayah saya, jadilah mata air yang jernih, yang memberi kehidupan kepada sekitar. Ya, gimana? Inspirasi nggak kira-kira? Pertama, kenapa yang diambil presiden ketiga? Berpengalaman. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Kenapa video motivasi ini Bapak ambil dari seorang presiden di negara Indonesia? Karena oke, good. Ya, betul. Pertama, karena Bapak Habibie sudah membuktikan, memberikan contoh bahwa beliau berhasil. Ya, berhasil sebagai ilmuwan, berhasil sebagai presiden, berhasil juga sebagai orang yang mampu memberikan tadi apa? Inspirasi. Ayo. Motivasi. Ya, ilmu, teknologi, kehidupan ya untuk orang-orang di sekitarnya. Gitu. Jadi motivasi ini memang tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk kalimat. Tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk video ya, cerita. Tapi motivasi ini juga perlu ditunjang oleh orang-orang yang memang layak untuk memotivasi orang lain. Gitu maksudnya. Ya, kenapa video ini diambil Bapak pilih? Karena salah satunya adalah ya Pak Habibie ini adalah orang yang sukses, bahkan mungkin tidak hanya di negara kita. Ya, beliau besar dan banyak pengaruhnya di negara luar. Salah satunya Jerman, ya, di bidang teknologi. Nah, maka dari itu, mudah-mudahan dengan video yang sangat singkat tadi, minimal menginspirasi kita bahwa kita ini harus bisa menjadi mata air tadi ya. Jangan dibalik jadi air mata. Jadi mata air ya. Jadi mata air untuk apa? Untuk orang banyak. Ketika orang butuh, kehadiran kita menjadi sebuah solusi. Jangan sampai kehadiran kita malah yang tidak disenangi gitu ya. Lagi ngumpul bareng teman-teman, tiba-tiba saya datang, sakit lagi, udah pulang aja. Nah, itu kan berarti bukan yang diinginkan. Tapi ketika lagi ngumpul saya datang, wah ini yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ada yang bilang tadi malam saya mimpi ketemu saya kalau segala macam. Nah,
Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Itu maksud dari videonya ya. Semoga dengan ilmu yang kita punya, kita mampu memberikan manfaat untuk orang banyak, ya, untuk orang lain. Dan ilmu yang kita punya tidak bisa didapatkan dari hasil pemberian, tapi harus dicari, diambil dari hasil usaha dan kerja keras, ya. Oke, kita bentuk kelompok ya, karena setelah ini nanti akan ada kerja kelompok bareng. Silakan semuanya berdiri dulu. Mekanismenya masih sama, dihitung ya, hingga supaya ketahuan nanti kalau yang bengong dia nggak bisa sempat. Karena disuruhnya hanya 1 sampai 4, yang bengong nanti ngomongin 5. Bengong tuh. Oke, dimulai dari siapa sekarang? Dari belakang deh, kemarin dari depan. Tuh. Ya. Lanjut nih. Saya hah? Itu. 2, 3, 4. Oke, ya, ada 4 kelompok yang harus kita bentuk. Silakan. Masing-masing nomor berkumpul dengan nomornya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan. Kelompok 1 mau pilih meja yang mana? Mana? Di sini. Oke, 1 di sebelah sini ya, di belakang. 2 di mana? 2 di sini. Oke, di sini ya. 3 di sini. Nah, 4 di mana, Pak? 4 di sini ya. Oke. Yuk. Mejanya digabungkan. Dan supaya namanya ya. Nah, 3 ini. Oke. Nomor 3 sampai nomor 4. Baik. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, karena silakan walaupun sudah berkelompok menghadapnya masing-masing ya, mengamati buku apa kira-kira yang harus kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ini video berdurasi kalau tidak salah 10 menit ya. Mohon disimak dengan sama karena video yang jadi pengamatan materi kita pada hari ini. Iya, Bapak. Ini akan menyampaikan dari akuntansi khusus pada topik jurnal penyesuaian. Ada beberapa macam jurnal penyesuaian yang di akuntansi jasa. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Khusus pada video ini kita supaya durasi tidak terlalu panjang, kita akan fokus pada topik beban yang telah dibayarkan. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Sebelum masuk materi, jangan lupa nanti di sana ada kuis juga. Siapa yang sudah menguasai bisa jawab komentar khusus untuk kami bisa tulis jawaban bagi siapa yang deskripsi atau argumennya baik maka nilai. Baik, kita mulai. Untuk beban yang sudah dibayar di transaksi catatan pembayaran beban itu ada 2 pendekatan. Pertama adalah pendekatan harta, yang kedua pendekatan beban.
Seperti apa pendekatan harta itu? Jika transaksi pembayaran beban dicatat dalam jurnal umum dengan pendekatan harta, maka bunyi jurnalnya adalah ada kata-kata dibuka di dalamnya. Jadi misalnya di sini beban, beban apa? Misalnya beban asuransi, beban sewa, dan selanjutnya beban apa? Ya dibuka. Boleh juga langsung disebut jenis bebannya, misalnya sewa dibuka, asuransi dibuka, gitu ya. Ini debitnya adalah ini kata-kata dibuka, kreditnya adalah kas. Oke, sampai sini. Perhatikan, ada berapa pendekatan? Ada dua, pendekatan harta dan pendekatan beban. Sampai pendekatan dulu, kira-kira terbayang nggak? Harta itu apa, beban itu apa? Oke, good. Beban, kewajiban yang harus dibayar, ya. Kemudian kalau harta berarti menjadi perolehan kepemilikan ya dari si perusahaan itu. Nah, di sini dijelaskan jika transaksi dicatat dengan pendekatan harta. Nah, ini masih pendekatan harta yang pertama. Maka pencatatan pada jurnal umum ini sebagai berikut. Ya, maka ada beban, kemudian ada harta di bagian kredit. Hartanya yang dimaksud adalah itu kas. Kenapa kas? Karena tempat semua uang kita ada di kas. Oke, good. Untuk membayar segala apapun itu ya, kan ini kan dibayar ya. Bayar sewa, bayar iklan, bayar apapun bentuknya pasti akan mengurangi kas ya. Oke, kita lanjut. Kuliah asuransi. Nah, bagaimana kalau pendekatannya adalah pendekatan beban? Apabila pencatatan pembayaran beban langsung diakui sebagai beban, maka bentuk jurnalnya seperti ini. Ini jurnal umum, jurnal penyesuaian. Jadi debitnya ada beban, kreditnya ada kas. Beban apa? Tinggal. Baik, ini lebih jelasnya saya rangkum menjadi begini. Kita langsung ke sebenarnya. Apabila beban jika dicatat sebagai beban dibagi ke pendekatan harta tadi, maka jurnal umumnya tentu akan berbunyi ini untuk sewa. Sewa dibayar di muka, kas, kredit, gitu kan. Nah, jurnal penyesuaiannya sebenarnya cukup mudah membuat. Yang posisi debit, jadi kalau misalnya disesuaikan ada di posisi debit, maka dia akan berpindah ke kredit. Nanti pasangan barunya kita buang kata-kata di depannya sehingga menjadi beban seperti ini. Beban sewa, jadi yang sewa dibayar mukanya dia pindah ke kredit ya. Kemudian di sini tercatat adalah beban sewa. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, berapa angka yang akan ditulis? Jika menggunakan pendekatan harta, kata dibuka diri, maka angka yang ditulis di sini adalah angka yang sudah terpakai atau angka yang sudah menjadi bahan. Gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, misalnya di sini kasusnya adalah beban asuransi. Oke, siapa yang bisa mereview? Disebut dengan pendekatan harta karena ada apa? Dibayar di muka. Oke. Dibayar di muka. Ini menjadi harta karena posisinya sudah dibayar di awal, sudah dibayarkan. Ya. Kemudian kondisi jurnal umumnya sewa dibayar di muka pada kas. Sewa dibayar di muka menjadi harta, kemudian kas tetap harta tapi berkurang. Makanya diletakkan di posisi kredit. Oke. Nah, jurnal penyesuaiannya tadi mekanismenya gimana? Apa yang dibuang? Kas dibuang, oke. Kemudian apa yang dipindahkan? Yang di debit, jadi kredit, sewa dibayar di muka. Ada yang diganti? Di beban sewa. Oke, untuk yang sewa dibayar di muka tidak ada yang diganti ya. Hanya pemindahan dari debit ke kredit. Nah, untuk debitnya apa? Beban sewa. Dibayar di mukanya dihilangkan,
kemudian tambahkan kata beban. Nah, itu menyusun jurnal penyesuaiannya. Coba kita lanjut dulu ya, biar paham. Misalnya di sini kasusnya adalah beban asuransi. Jurnal umumnya berbunyi asuransi juga. Boleh di sini ditulis beban asuransi. Tak boleh ya. Yang singkatnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya ini dibuat jurnal penyesuaian, biasa saya singkat JUPE biasanya. Ya sama dengan tadi, ini akan kita kredit pasangan barunya kehilangan muka dia menjadi beban. Jelas seperti ini. Beban asuransi debit, asuransi dibayarkan. Ya, pasangan barunya apa tadi? Pasangan barunya kehilangan muka ya. Jadi mukanya dihilangkan. Ditambahkan kata beban. Jadi beban asuransi dibayar di mukanya dipindahkan ke kredit yang tadinya ada di debit pada jurnal umum. Nah, asuransi dibayar di mukanya jadi pindah ke kredit. Kalau sewa dibayar di mukanya pindah ke kredit. Tadi di atas ditambahkan kata beban. Jadi beban sewa. Kemudian kita akan menuju bagaimana membuat jurnal penyesuaian jika saksi itu langsung dicatat sebagai beban. Jadi kasusnya seperti ini. Nah, yang kedua nih sebagai beban. Sebagai kalau dicatat sebagai beban, tentu jurnalnya akan begini. Kalau sewanya beban sewa debit, kas kredit. Kalau asuransi berarti beban asuransi debit, kas kredit. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian? Sama dengan tadi, dibalik saja. Karena yang disesuaikan adalah beban sewa, yang awalnya posisi debit, tadi akan pindah ke kredit. Ini juga sama. Awalnya debit, ya pindah ke kredit. Dan dia punya pasangan baru. Jadi pasangannya bukan kas. Pasangannya apa? Pasangannya dikasih dapatkan muka. Nah, seperti ini. Jadi sewa dibayar muka sifatnya seperti piutang. Demikian juga asuransi dibayar muka itu sifatnya seperti piutang. Karena kita bayar duluan, sedangkan fasilitas atau jasa beli kita nanti. Oke, dicatat sebagai beban. Kebalikan dari harta ya. Kalau dicatat sebagai beban, maka yang di atas itu pada jurnal umum bebannya, beban sewa. Sekarang gini, apa yang menentukan dia sebagai harta dan dia sebagai beban? Apa kira-kira yang menentukan? Dibayar di mukanya. Oke, good. Ada kata-kata dibayar di muka, maka dia menjadi harta. Kemudian, kenapa dia dianggap sebagai beban? Kalau dari nama akun. Karena mengurangi apa? Mengurangi harta. Baik. Antara harta dan beban itu sama-sama sebetulnya mengurangi harta kas ya, terutama ya kan. Karena walaupun dia bayar di depan, kas akan berkurang. Dia bayar di belakang pun kas tetap akan berkurang. Hanya ketika dia bayar di awal, maka dia itu menjadi harta. Kemarin Bapak contoh kan misalkan bayar kosan nanti pada saat kuliah. Masuk bulan Agustus bayar sampai 5 tahun langsung. Nah, ketika 5 tahun itu sudah dituntaskan atau 1 tahun misalkan dituntaskan, maka sewa pada kos-kosan itu, sewa pada kontrakan itu menjadi harta. Sudah dibayar, tapi uang kita berkurang nggak? Berkurang. Nah, kalau kita tunda sampai terakhir baru kita bayar, lagi berkali-kali gitu ya, baru kita bayar, itu baru menjadi beban namanya. Sesuatu yang wajib untuk diselesaikan. Ya, beban apapun itu. Dan ketika dia menjadi beban, tetap akan mengurangi kas. Ya, jadi walaupun dia harta ataupun dia beban, tetap akan mengurangi kas ya. Nah, ini kebalikannya. Jadi beban sewanya pindah ke bawah, beban asuransinya pindah ke bawah, di atas tambah kredit. Nah, tambahkan muka ya. Kalau tadi sebagai harta,
mukanya dihilangin. Tapi ketika dia dicatat sebagai beban, maka dia justru ditambahkan dibayar di muka. Lanjut. Nah, supaya tidak penasaran, kita langsung contoh. Ini saya mencontoh SBMPTN 2015 soal kodenya 773. Itu soal ini. Cuman di sini kalimatnya agak ambigu gitu. Coba dibaca ya. Pada tanggal 1 Oktober, PT ABC membayar di muka. Nah, dan seterusnya. Jadi ini kalau nggak jeli membaca seperti ini bisa biku-biku. Makanya soal ini saya ubah kalimatnya menjadi begini. Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ABC membayar kepada si nilainya 12 juta untuk 1 tahun ke depan dan dicatat sebagai asuransi dibayar. Berarti itu menggunakan pendekatan harga. Nah, menurut jurnal umumnya kan kredit asuransi dibayar kredit kas senilai. Nah, bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Yang pertama kita akan buat jurnal umumnya dulu. Jurnal umumnya kan begini. Jurnal penyesuaian seperti tadi ini akan dibalik. Ini akan kita ke kredit. Debitnya apa? Debitnya kehilangan muka yang akan menjadi beban. Yang kan maksudnya tidak begini. Nah, mungkin yang bingung dari mana angka 3 juta itu baik? Yang kita catat di awal tadi apabila menggunakan pendekatan harta, ya menggunakan pendekatan harta ada kata-kata di bawah ini, angka yang ditulis dalam jurnal penyesuaian adalah yang sudah terpakai, sudah menjadi beban. Di sini transaksi 1 Oktober, jurnal penyesuaian dibuat 31 Desember. Berarti yang sudah menjadi beban adalah periode awal Oktober sampai akhir Desember. Jadi ya, Oktobernya dihitung ya Oktober, November, Desember 3 bulan. 3 bulan jadi beban. Sehingga hitungnya ya 3 per 12 kali ini. Atau dengan kata lain, kok 12 juta ini 1 tahun, 1 tahun berarti kan per bulan 1 juta. Kalau 3 bulan ya 3 juta. Sudah itu saja selesai. Ya, mungkin penjelasan detailnya seperti itu. Oke ya, kita akan. Oke, silakan dibaca dulu. Saya mau tanyakan. Tanggal 1 Oktober bayar beban asuransi 12 juta untuk 1 tahun ke depan. Ya, untuk 1 tahun berarti dari 1 Oktober sampai 31 ya, September ya, sampai September bulan depan. Nah, sebagai akun dibayar di muka. Ketika akun dibayar di muka maka dihitung sebagai harta. Nah, pada tanggal 31 Desember kan akan dibuat jurnal penyesuaian. Tadi kan ada soalnya ya di soal pertama pretest tuh. Jurnal penyesuaian itu dibuatnya kapan? Pada saat akhir periode. Jadi walaupun dia bilang setahun, belum habis tahun itu, tapi sudah ketemu Desember, harus bikin jurnal penyesuaian. Nggak boleh nggak bikin. Walaupun habisnya misalkan tahun depan, contohnya kayak gini nih. Ya. Nah, yang dihitung apa? Yang dihitung adalah yang sudah dibayar. Oktober kenapa dihitung? Karena di situ tanggal 1 Oktober. Kalau di situ tanggal 31 maka dihitungnya November. Ya. Kalau di situ 31 Oktober maka dihitungnya berlakunya mulai kapan berarti? 1 November. Ya, karena baru dibayarkan tanggal 31 Oktober. Tadi hitungnya November berlakunya. Nah, karena itu tanggal 1 Oktober, maka Oktobernya dihitung. Oktober, November, Desember. 3 bulan. Jadi maka penjelasannya 3 per 12. 12 itu adalah ya 12 juta sebagai angka yang ada di sana. Ya, ini penjelasannya. Akan lanjut lagi contoh yang lain. Untuk untuk sewa dibayar kembali ini adalah soal pendekatan harga. Ada kata tadi. Berarti angka nanti yang ditulis adalah angka yang sudah terpakai dan menjadi beban dari April. Desember kita itu April sampai Desember. Yang cepat sambil kira-kira April ya belum. nanti kira-kira jawabannya Yang belum itu adalah bulan 3. Satu tahun 12 bulan. 12 kurang 3 berapa? 9. Berarti 9 bulan.
Jika 1 tahun 6 juta, berarti per bulan 500.000. 9 bulan berapa? Ya 500.000 kali 9, 4.200.000. Maka kita akan membuat jawabannya sebagai, ya, gampang kan ya? Jadi dia debit, sini dan tulis debit, maka dia akan dilihat ke kredit. Pasangannya ke belakang muka. Ya, penjelasannya seperti ini. Oke, satu lagi. Sekarang 4.500.000 dari mana tadi? 9 bulan. Sebulannya berarti berapa? 500 ya. Gampang melihatnya 6 juta dibagi 12 saja. Kamu tuh per bulannya 500. Kemudian 9 bulan dari mana? Karena di situ dihitungnya dari April ya. April ke Desember berarti 9 bulan. Hanya terpakai 3, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Ya, ketemulah angka 4.500.000. Lagi. Satu lagi contoh ini. Nah, ini. Kan? Jadi di sini ada sewa dibagi 2. Buat jurnal umum dan buat penyesuaian. Bisa kita selesaikan. Jurnal umumnya akan berbunyi seperti ini. Ya 2.400.000. Sewa dibagi 2 dan kas. Kemudian ketika dibuat jurnal penyesuaian, ini pindah ke kredit. Debitnya kehilangan muka, dia menjadi beban. Angkanya yang ditulis yang terpakai Maret sampai Desember. Berapa bulan? 10 bulan. 1 tahun sekian berarti per bulan 200.000. 10 bulan berarti 1 juta. Kan jurnal penyelesaiannya 2 juta ya. 2 juta. 2 juta ya, benar ya. Nah, satu lagi barangkali ini kuis ya, silakan dicoba. Baca dengan teliti, siapa yang bisa menjawab lengkap dengan argumennya. Ya, jadi yang adalah jurnal pada tahun 2002 ya. Dengan argumennya jika Oke. Dari soal yang ini ada yang bisa menganalisa? Dalam 3 contoh sebelumnya, yang ditampilkan oleh video ini adalah jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Ya, diambilnya data jurnal umum, akunnya, kemudian dipindahkan ke jurnal penyesuaian. Nah, coba dengan soal ini, kira-kira seperti apa? Beban sewa tercatat 36 juta. Kemudian data penyesuaian menyebutkan bahwa beban sewa tersebut dibayar pada awal September untuk 2 tahun. Kira-kira gimana? Oke, udah benar nih. Ayo terus lanjut. Gimana? Beban sewa di debit. Oke, kemudian kreditnya apa? Ayo, beban sewanya di debit apa di kredit? Kredit. Di debitnya apa? Sewa dibayar muka. Itu untuk akun jurnal umum apa jurnal penyesuaian? Penyesuaian. Good. Di beban sewa pada kas ini kan? Ya, bayar sewa yang berkurang kas. Itu jurnal umum. Kemudian ketika menjadi jurnal penyesuaian, beban sewanya pindah ke kredit, ke bawah. Pasangannya ditambah apa tadi? Nah, ditambah muka ya. Jadi sewa dibayar di muka. Nah, berapa angkanya sekarang? Akunnya sudah betul. Angkanya 12 juta. Dapat dari mana? 12. 12? 4 per 12 dikali 36. Dapat 4 dari mana? Oke. Kenapa September ini itu? Awal September, Oktober, November, Desember. Dan 4 bulan dihitung semua dibagi 12 dikali 30. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan sebelum kita diskusi kelompok? Ada ya? Jadi mungkin yang ditanya pada saat diskusi kelompoknya nih soalnya bagaimana, ngerjainnya seperti apa ya? Nah, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kegiatan kita berikutnya adalah ini ada LKPD.
lembar kerja apa tuh? Peserta didik ya. LKPD ini Bapak siapkan untuk per kelompok. Nah, dengan permasalahan yang sama. Kalau kemarin beda-beda. Ada yang bengkel, ada yang salon gitu ya. Ini dengan permasalahan yang sama. Maka dari itu tidak boleh antar kelompok untuk meminta bantuan. Diskusikan di kelompoknya. Ya. Mencari data dan literatur silakan cari di internet. Ya, cari di internet cara menjawabnya, bagaimana kita untuk menentukannya dan seterusnya. Dan kemudian di pertemuan kedua ini juga kalian nanti akan diberikan soal hots. Ya. Soal hots ini merupakan salah satu yang memang harus kita kuasai ya, berpikir kritis ya, high order thinking skills, jadi berpikir tingkat tinggi. Kalau tingkat dewa ntar ada dewanya. Nah, jadi berpikir tingkat tinggi ya. Oke, kalau bagikan dulu LKPD kelompok. Seperti biasa teknisnya nanti kelompok akan dua orang perwakilan untuk mempresentasikan ya. Ada siapa? Skip. Oke, silakan dilihat dulu. Pertama, jangan lupa isi data diri kelompok. Ya, jadi tuliskan anggota kelompoknya. Kemudian yang berikutnya, nah ini target capaian kita ya, ada petunjuknya juga. Petunjuk mengerjakan LKPD di halaman 3. Ini contoh. Halaman 3 contoh. Ada permasalahan yang ditampilkan dan ditambah dengan masalah yang harus disesuaikannya. Ada berapa nih poinnya? A sampai E berarti ada 5 poin. Ya, di situ sudah Bapak siapkan contohnya dan seperti ini hasilnya, jurnal penyesuaiannya. Nah, yang harus kalian diskusikan adalah lembar keempat. Lembar keempat sama di sini ada problemnya, ada masalahnya, ada poin-poin yang harus disesuaikan, dan ada tabel yang bisa kalian tulis langsung. Tulis tangan saja, silakan yang tulisannya mungkin bisa terbaca ya. Nah, kemudian ada satu yang kosong apa? Di sini belum ditotal, totalkan dulu itu ada saldo. Ya, berapa jumlah debit, berapa jumlah kredit seperti contoh di halaman 3. Ya, Bapak kasih waktu untuk diskusi kelompok sekitar 8 menit ya. 8 menit untuk menuntaskan satu problem ini. Silakan masing-masing anggota kelompok untuk mencari datanya. Nanti Bapak bagikan soal hostnya ya. Ya. Soal host ini dulu. Ya, jangan buat ya. Oh ini yang lain mungkin yang tidak mendapatkan tugas bisa mengerjakan doanya bisa. Ya, nanti Bapak tak perwakilannya untuk maju. Kalau itu terus kemudian tulis. Hah? Mana? Iya. Berapa? Ini masih. Berarti ada enggak. Ini kan kalau tentang parunya dulu.
beli hak ABN kan nanti maju ya kayak gitu ya kan juga kalau ada yang mau bicara kan bicara ya silakan nih silakan ingin mencari faktor dari lain berdiri oh sudah langsung cantumkan ya nanti menjelaskannya di depan kenapa menemukan angka tersebut ya lu percaya kalau bangga ya tuh setelah itu aku keuangan di nanti dibelanja balik di kemudian apa perubahan modal dan itu mati lagi oh oh ya seperti yang gue itu ya ya gimana yang bagian B ini sewa tuh itu asuransi ada tadi itu sewa ada ini kalau jadi kan asuransi ya nanti kita juga coba cara aja yang bagian B itu barang bagian B ini barang sewa
Ya, saya orang saat itu jadi memang ya, bahasa ini lupa kita kan kali ini bukan ini aja ini kurang apa yang kamu saya cara masuk yang ya, untuk semua nomor. Jadi Bapak akan minta perwakilan setiap kelompok untuk menampilkan hasilnya. Gimana? Bagian yang C tadi ada yang menanyakan gedung dan itu jangan digabung ya, jangan ditambah jadi 12%. Gedungnya sendiri 5%, kemudian peralatannya sendiri 10%. Lihat contoh yang ada pada halaman 3. Itu untuk sumber pertama kalian. Sumber-sumber lainnya bisa dicari di slide. Tahunnya tiga setengah menit lagi ya. Yang B ya, yang B itu kan 2000 sewa dan seterusnya itu 2012. Nah, ini nomor sudah nomornya. Ya, tadi cerita. Ya, betul. Mas soal faktnya dilihat dan dicermati ya. Kan semuanya ya, manfaatnya. Jadi itu kan ini nanti bisa buat ya dikumpulkan ya 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 yang kedua berarti ya gedung sama
Masukin di belakang. Ya, gimana? Jadi kita maksudnya beban iklan itu buat kita dan ini dibayar pada kelas itu sama kan kalau terbiru ya dan sama playlist buat baru 3 tahun itu berarti yang belum terbit berapa? Nah, itu kita 400 di fokusnya ke pada penelitiannya. Terus dia kalau kemarin berarti kita bukan penulisan ya, tapi kan nanti yang itu cari akunnya apa? Ada 900.000 dari mana? Ya, paling orang kalkulasi. Ini sudah saya paling ya. Oke, kita lihat filmnya ya, ini. Jadi masuk yang belum dibayar sama kita masuknya beban. Di sekian. Benar kan? Ya, nggak usah, karena sedikit sebentar. Ya, kalau nggak apa? Iya. Kenapa mas? Gimana? Benar. Nah, nanti itu kan ada 2 ya, gitu. Itu sudah sama. Tiga, belum diripnya sama. Halaman 3 itu variasi. Udah gimana harus transportasi? Akunnya sama. Boleh sama aku bantu ganti dulu. Barang kita peralatan. Ganti. Ganti saja. Kalau dia kedua maka beban penjemputan gedung. Kalau dia peralatan beban penjemputan. Nah, di bawahnya aku mau berarti ya. Beban itu ini kalau bebannya kalau itu jurnal umum
Iya, kalau jumlah penyesuaian tidak apa namanya tidak berlencang. Kalau misalkan dia sewa, nah satunya beban, satunya diberi tarif gitu. Tapi tetap dalam jumlah waktu itu sewa. Oh, dewa baru apa itu? Oke, sobat transaksi lagi ya. Nanti keluar silakan tampil. Ya, 100 tahun. Oke, cukup. Satu. Mana satu? Oh, hari ini. Udin lah, Udin. Ya, apa ya? Udin maju. Oh, ini. Iya ya. Udin maju pak katanya pak. Udin ke Bang. Wah, kan? Itu. Ya, silakan kesepakatan kelompok siapa yang diamanatkan untuk. Oke. Ambil. Ambil untuk kelompok 1, silakan kelompok 2. Panjamin yang dulu pak. Mereka paling. Kelompok 2, tampilkan yang sudah saja. Tampilkan yang sudah. Bisa namanya. Amin sama siapa? Guru pak. Tuh. Siap-siap kelompok 3 ya. 3 tentukan siapa yang akan menentukan. Oh, tadi gue di sebenarnya. Ya itu adalah paham mesin. Dulu. Bisa ya? Hanya kenapa? Sampai lu nggak tahu. Berapa? Ini. Silakan nomor gua. Tadi pak lagi minta doa main diri. Ya, teknisnya semuanya nanti silakan maju dulu aja ya. Silakan semuanya maju dulu menyampaikan hasilnya. Nanti baru terakhir kita simpulkan bareng-bareng ya. Minimal balikin lagi jauh. Ya tidak terlalu lama, silakan dibacakan saja. Pak, di sini Pak. Ya. Bacakan saja yang soalnya apa, kemudian penyesuaiannya apa. Pembiayaan perangkatan hingga 30 Desember 2019 adalah 1.700.000. Selain itu,
Yang B, asuransi di tahun 2020 10 tahun. JP-nya adalah beban asuransi debit dan asuransi dibayar juga di kredit. Buat nominalnya itu 2.700.000. 2.700.000. Baik, lanjut. Data yang C. 5% dan peralatan. Untuk dalam penyesuaiannya untuk yang gedungnya beban penyusutan gedung 6.250.000, akumulasi penyusutan gedungnya 6.250.000. Untuk yang perlengkapannya beban penyusutan perlengkapan kantor 800 dan atau penyusutan perlengkapan kantor 800. Ini maksudnya ya. Baik. Lanjut yang D. Gaji di bulan Desember yang belum dibayarkan adalah untuk kan JP-nya yaitu bukan gaji di debit dan kamu bukan gaji di kredit. Nominalnya itu 750.000 karena tidak langsung dimasukkan yang belum dibayarkan langsung dimasukkan ya. Oke. Lahir yang K. Kewajiban senilai 2.400.000 dibayar 5 Agustus untuk 8 kali penerbitan sampai 31 Desember baru terbit 3 kali. JP-nya itu iklan dibayar di muka di debit dan bukan dibayar bukan iklan di kredit. Angkanya iklannya 1.500.000 diambil dari sisa dari sudah tayang dengan yang 100 tayang itu 5/8 dikali 2.500.000. Baik, 1.500.000 diambil dari yang belum ditayangkan ya, karena 5 kali belum tayang. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Saya mau ditambahkan atau disanggah? Itu nggak begitu harusnya gitu ya. Cukup ya? Wow. Ya. Mungkin Pak. Ya boleh kelompok 1 silakan. Ini cukup. Cukup dibacakan saja. Ya, amal sama din ya. Amal dan amal. Baik. Silakan mau bacanya ganti-gantian atau gimana? Silakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ya, belum. Oke, lanjut yang B. Beban sewanya 2.400.000 sewa BBM bayar rumah dan juga berarti Ya, dilanjut yang D. dibutuhkan 5% dan peralatan yang sebesar 10%. Beban penyusutan peralatan 400 menjadi akumulasi penyusutan peralatan juga itu 400 dikali. Jadi bulan Desember yang belum dibayarkan adalah 350. Beban gaji 23 juta 150 di debit, utang gaji 23 juta 150 di kredit. Beban iklan 2.400 dibayar 15 Agustus untuk 8 kali penerbitan sampai 31 Desember baru terbit 3 kali. Iklan dibayar buka di 500 di debit, iklan 1.500 di kredit. Ya, cukup? Cukup. Boleh tepuk tangan kalau kelompok 1. Belum duduk, ada yang mau menyanggah, ada yang beda?
Silakan. Dari kelompok berapa nih? 3 ya. Kelompok 3. Penyusutan peralatan di poin C ya. Ya, penyusutan peralatan. Belum ini ya, belum disampaikan. Oke, coba silakan. Di situ berapa? Penyusutan peralatan 10%. Datanya dari mana? Ini di atas. Peralatan kantor. Berapa angkanya? 8 juta. 10%-nya? 8. Nanti kelompok 1 berapa? 400. 400 itu yang peralatan atau yang itu? Oke, baik. Ya, berarti nanti diperbaiki ya untuk yang bagian dari per A. Terima kasih kelompok 3 sudah mengkoreksi. Kelompok yang lain cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Boleh kembali ke topik. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Baik, anak-anak semuanya. Untuk penugasan kelompok nanti dikumpulkan seperti pekan kemarin ya, dikumpulkan akhir dari LKPD-nya. Jangan sampai ada yang kosong dan tidak terisi. Itu satu. Yang kedua, kita refleksi sedikit ya. Jadi dalam 2 pertemuan ini kita membahas tentang jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian ini merupakan langkah keberapa dari siklus akuntansi? Pertama, mengklasifikasi dulu, identifikasi ya. Penggolongan, maksudnya kemana, ini segala macam. Kemudian yang kedua, jurnal umum. Ketiga, posting ya. Keempat, ada saldo. Kelima, jurnal penyesuaian. Ya, jadi jangan sampai lupa lagi bahwa tahapan setelah dari neraca saldo adalah membuat jurnal penyesuaian. Kemudian yang berikutnya, kapan jurnal penyesuaian ini dibuat? Akhir ya. Jadi kalau ada yang bilang setelah jurnal umum itu salah. Nah, jurnal penyesuaian itu akan dibuat berdasarkan periodenya, tanggalnya, dan selalu dikerjakan, selalu disusun, dibuat pada akhir periode. Pertanyaan selanjutnya, kenapa di akhir? Karena untuk membuat kapan Pak? Oke, catatan untuk tahun berikutnya. Ini ada korelasinya ya, ada angkut pautnya. Pertama tadi mengevaluasi jatuhnya. Mana yang belum tercatat, mana yang salah gitu kan, mana yang nggak sesuai, maka disesuaikan di akhir. Kemudian data penyesuaian itu bisa menjadi acuan untuk tahun berikutnya. Ya, boleh. Jadi ini ada korelasi antara evaluasi dan persiapan di laporan keuangan yang berikutnya. Ya. Oke, terakhir seperti kemarin, nanti Bapak minta diisikan lembar refleksinya ya. Masih sama. Ada yang bisa bantu untuk bagikan? Saya boleh Pak? Silakan. Iya, untuk semuanya. Waktunya nggak usah lama-lama ya, 1 menit aja. Kalian tinggal di silang-silang dan dilingkarin aja. Ya. Semuanya mohon partisipasinya untuk merefleksi kegiatan kita. Apa yang kurang, apa yang masih harus ditingkatkan di kerjanya. Tidak apa-apa dicantumkan nama karena ini tidak akan mempengaruhi penilaian. Ya. Ya, terima kasih. Surah
Ya, sebagai identitas. Kalau di situ ditanya memang namanya dicatat. Oke. Wah, Ya, ya yang beda nih. Ya, ya, hilang gimana? Ada orang kurus. Nah, jangan lupa nama mantap. Yang baik. Sama ngomong. Ya. Kalau kelompok dua belum mengumpulkan LKPD, Ya Pak, KPD itu dulu. ya boleh lebih bagus. Ya, baik semuanya kembali ke tempat duduk dulu sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Pertama, apa yang kita pelajari bersama itu semuanya pasti akan digunakan pada waktunya. Ya, mungkin hari ini kita belum mempraktekkan jurnal penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, tapi masa depan nggak ada yang tahu. Jadi di antara kita yang hadir di ruangan ini ada yang menjadi seorang akuntan publik. Siapa tahu nanti di antara yang ada di ruangan ini ada yang menjadi Menteri Keuangan yang mengetahui teknis ya dalam pelaporan keuangan dan seterusnya yang baik-baik doa untuk kita semua ya. Itu yang bisa kita diskusikan bersama hari ini. Semoga segala sesuatunya dengan niat yang baik akan menjadi kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Ketua kelas boleh dipimpin untuk menutup kegiatan ini dengan doa penutupan. Ya, sebelum mulai ulang doa mulai di sini adalah Allah Hafizah an
Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kamu pulang dari Eropa. Yang minggu lalu dikumpulin ya, yang lembaran ini ya. Kaki yang keluar dulu. Tuh, enggak. Nah, gini. Kita kan masih ada 2 kali pertemuan. Nah, ini yang belum.